طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فأيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua berupa kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yang di Jumat malam ini kita belajar tentang ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Ajrumiyah karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimallahu ta'ala. Sebelum melanjutkan pelajaran ada sedikit kuis dulu untuk menyemangati ya. Ditutup semua bukunya, tidak boleh tengok ya. Siapa yang setoran lancar satu baris pertama dari matan Ajrumiyah ucapan Imam Sanhaji rahimahullah ta'ala sampai pada kalimat wal harfu ma la yasulhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li, dari awal lengkap dengan artinya. Lengkap dengan artinya. Siapa yang bisa? Nah, lengkap dengan artinya ya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Anwa'ul kalam. Al-kalamu wa lafzul muraqabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nah, tarjim awalan lah bahasa. Tarjim. Anwa'ul kalami, pembagian atau macam kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan peletakan secara kaidah bahasa Arab. Pembagiannya ada tiga, yakni isim, kemudian fi'il, kemudian huruf yang mendatangkan makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wal huruful khafdi wa hiya min wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kalamu wal alifu wal kafu wal lamu wa hurufil qasami al wawu wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Sampai fal ismu. Isim dapat diketahui dengan adanya khafad, kemudian tanwin, kemudian kemasukan alif dan lam, kemudian huruf khafad. Huruf khafad dia itu adalah an, emin, an, ila, an, mu'ala, walba, ba. Nggak urut ya. Waruba. Coba ulangi yang urut. Coba. Huruf khafad. Wahia. Min. Min. Dan ila.
dan an dan wa kaf wa min lillah wa an wa ala kemudian rubba belum belum satu lagi kaf belum bentar. Oh, fi kemudian rubba kemudian ba kemudian kaf kemudian lam kemudian huruf qasam. Huruf qasam yaitu wawu, ta dan ba. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasil wa sawfa wa ta'in ta'nis sakinati. Dan huruf fi'il dapat diketahui dengan dan fi'il ya, dan fi'il jangan huruf. Dan fi'il dapat dikenali dengan adanya qad, sin, kemudian saufa dan waqad wasin wasaufa dan tak tanis. Dan tak tanis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu. Ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Terjem. Dan huruf adalah tidak la yasluhu ma'hu, tidak sesuai dengannya, tidak pantas. Tidak pantas untuknya adanya dalil-dalil atau alasan isim bagi isim dan dalil-dalil bagi fi'il. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Siapa yang lain? Mana Gaido? Lagi? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Al-kalam yaitu lafaz al-lafzul murakkabul yang tersusun, yang berfaedah dan dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Waqsamuhu salasatun, dan pembagian kalam itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Fal ismu yu'rafu, isim diketahui bil khafdi wa tanwin wa dukhuli al alifi wal lam. Diketahui dengan tanda khafd, dengan huruf khafd, bil khafdi wa tanwin, dengan tanwin dan kemasukan alif dan lam. Wa hurufil khafdi wa hiya min, dan huruf khafd yaitu diantaranya min, wa ila, wa ala, wa an, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Wa huruful qasam, dan juga dengan huruf qasam, wa hiya yaitu al waw, wal ba, wal ta. Wal fi'lu wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'itani sakinah. Dan fi'il diketahui dengan adanya qad, sin, dan juga saufa, wa ta'itanis, dan juga tak sukun, ta'nis sakinah. Ta'nis as-sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Masyaallah. Terjem. Dan huruf apa yang tidak pantas dengannya petunjuk isim serta petunjuk fi'il. Masyaallah, barakallahu fikum. Ahsantum, barakallahu. Hadi.
Hadiah berdua. Ini Mas. Masya Allah. Antum katolik. Berdua ya sama bapaknya. Nah, hasil dirasa tanah, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, babul i'rabi. Babul i'rabi, bab tentang i'rab. Bab tentang i'rab. Ya. Jadi secara umum kita belajar nahwu, ya. Pemahaman untuk pemula bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia. Itu nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan akhiran kata dalam suatu kalimat. Itu nahwu. Jadi nahwu itu ilmu yang mempelajari akhiran kata pada sebuah kalimat. Jadi akhirannya. Nah, misalkan jaa Muhammadun, Muhammadun, dun gitu. Kemudian ra'aitu Muhammadan. Nah, tadi Muhammadun jadi Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Nah, jadi Muhammadin. Nah, itu nahwu mempelajari perubahan akhiran kata dalam suatu kalimat. Jadi kalimatnya berbeda-beda, maka mempengaruhi perubahan akhiran kata. Nah, sedangkan akhiran kata tersebut, nah, perubahannya itu namanya i'rab. Perubahannya itu namanya i'rab. Jadi ilmunya nahwu, tapi perubahannya itu namanya i'rab. Nah, itu secara umum ya kita pahami. Kita belajar nahwu itu mempelajari yang demikian. Nah, qala al-musannifu rahimahullah taala al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Kita ulangi bersama-sama. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Nah, terjemahannya, i'rab adalah taghyir, perubahan. Awakhiri, awakhir itu jamak dari akhir, jamak dari akhirah. Artinya akhiran-akhiran. Taghyiru awakhiri itu bukan au akhiri ya. Itu bacanya bukan au akhiri, tapi ini awakhir. Awakhir itu satu kata, dia bentuk jamak dari akhirah. Ya, awakhir. Ya. Sehingga artinya akhiran-akhiran gitu. Jadi taghyiru awakhiri, perubahan akhiran-akhiran al-kalimi, kata-kata. Al-kalim itu jamak dari kalimah, artinya kata. Perubahan akhiran kata. Likhtilafi, karena berbeda-bedanya, karena berbeda-bedanya awamil, amil itu semacam faktor yang mempengaruhi. Berbedanya amil itu kasih dalam kurung faktor yang mempengaruhi. Jadi amil itu sesuatu yang beramal. Nah, beramalnya apa? Mempengaruhi perubahan akhiran suatu kata. Lihtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil ada khilati yang masuk, ada khilah yang masuk alaiha, atas kata tersebut, atas kata tersebut. Lafdhon au takdiron, secara lafat atau takdiron. Takdiron itu bisa kita artikan prediksi ya. Secara prediksi, perkiraan. Jadi ada di bayangan pikiran kita. Nah, kalau lafdhon itu terucap, di lafadz, di lisan. Ya, sebagaimana definisi lafdhon, al-kalamu huwa lafdhu. Lafdhu itu apa? Sautun biharfin, suara dengan huruf. Jadi ada suaranya, ada bacaannya, itu lafadz. Sedangkan takdiron
itu perkiraan, ada di bayangan kita, ya, ada di pikiran kita. Ya. Maksudnya gimana? Kita kasih contoh. Jadi i'rab adalah perubahan akhiran kata. Ya. Karena perbedaan amil yang masuk atasnya secara lafadz ataupun takdiron. Nah, sebagaimana tadi kita contohkan kata yang pertama jaa Muhammadun. Dan yang kedua ra'aitu Muhammadan. Dan yang ketiga marartu bi Muhammadin. Nah, i'rab itu mempelajari akhiran kata. Nah, akhiran itu yang di sini ini. Yang kita bahas kata Muhammad. Nah, ini yang pertama Muhammadun, yang kedua Muhammadan, dan yang ketiga Muhammadin. Nah, ini perubahan. Nah, dan perubahan seperti ini kenapa? Karena dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh perbedaan amil yang masuk pada dia. Amil yang masuk pada dia itu maksudnya dalam konteks kalimatnya dia itu kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa dalam konteks kalimatnya? Contoh yang pertama, jaa Muhammadun artinya Muhammad telah datang. Nah, ini Muhammad sebagai subjek. Nah, ini dalam bahasanya seperti itu. Yang kedua, aku melihat Muhammad. Ini sebagai objek. Nah, yang ketiga di sini kemasukan ba ini aku melewati. Ini terjemahnya aku melewati Muhammad. Nah, ini memang dalam bahasa Indonesianya ba-nya itu tidak mesti diterjemahkan. Jadi bi Muhammadin ini secara sepaket gitu. Sepaket bi Muhammadin itu kedudukannya sebagai objek juga. Nah, cuman di sini dalam bahasa Arab ini bi kemasukan Muhammadin kemasukan huruf ba. Nah, ini mempengaruhi menjadi kasrah. Nah, ini namanya kemarin huruful khafat, maka ini i'rabnya khafat. Nah, kalau seperti ini dalam bahasa Indonesia tidak bisa kita sampaikan ini. Mewakilinya gimana? Karena ada huruf jar. Nah, huruf jar itu huruf khafat. Dalam bahasa Indonesia susah kita menjelaskannya. Jadi intinya di sini ada yang mempengaruhi. Nah, perubahannya itu ada yang mempengaruhi. Yang pertama, Muhammadun dibaca dhammah karena dia sebagai subjek. Nah, dalam bahasa Arabnya ini sebagai fa'il. Nanti seperti itu, fa'il. Nah, yang kedua, aku melihat Muhammad di sini sebagai objek, Muhammadan. Ini nanti dalam bahasa nahwunya jadi maf'ul bih. Nah, sedangkan di sini aku melewati Muhammadin di sini dia nanti istilahnya dia majrur. Ya, majrur bi harfi jar bi begitu. Ya. Intinya pelajaran i'rab itu adalah mempelajari tentang atau i'rab itu tentang apa? Perubahan akhiran kata dalam suatu kalimat karena macam-macam faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktornya yang mempengaruhinya itu nanti ada banyak.
Kapan dia dibaca dhammah, itu istilahnya nanti dia marfu, dibaca rafa, itu apa saja nanti kita akan pelajari. Dan kapan dia dibaca fathah atau dia nasab atau mansub, itu juga ada keadaan-keadaannya. Demikian pula dengan kasrah atau jar. Mahum sampai sini tentang i'rab ada bayangan? Jadi perubahannya dia bisa berubah. Nah, jadi kalau seperti ini Ja'a, kita nggak mungkin baca Muhammadan, nggak mungkin, salah itu. Dan kita juga nggak mungkin Ja'a Muhammadin, itu nggak mungkin. Pasti di sini dibaca Muhammadun, seadanya tanpa harokat. Tanpa harokat pun kita sudah bisa membaca bahasa ini adalah Ja'a Muhammadun. Demikian pula dengan kata yang kedua, tanpa harokat pun, ketika di sini ada kalimat ra'aitu, nah aku melihat, nah Muhammad sebagai objek, maka dia pasti mansub, maka dia pasti fathah belakangnya menjadi Muhammadan. Nah, demikian pula dengan yang ketiga, ketika ada kata marartu bi, ada bi di sini harfu jar, sebagaimana kemarin kita tahu ini apa? Huruful khafat. Huruf khafat itu nama lain dari huruf jar, maka isim setelah huruf khafat maka dia mahfud, atau isim setelah huruf jar maka dia majrur. Nah, ini istilah majrur atau mahfud itu beda apa? Beda ulamanya. Cuman yang masyhur itu seringnya kita dengar kata majrur. Nah, ini perubahannya secara lafdzon. Nah, yang di sini adalah perubahan secara lafdzon. Nah, perubahan seperti ini. Ini namanya lafdzon. Secara lafadz. Adapun secara takdir yang perkiraan itu contohnya misalkan sama-sama kata ja'a. Misalkan di sini ada ja'a al fata. Kemudian yang kedua ra'aitu al fata. Yang ketiga marartu bil fata. Nah, ketiga kalimat ini ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, amilnya sama, amilnya faktor yang mempengaruhi sama, yaitu ini sebagai subjek, yang kedua sebagai objek. Nah, sama kan dengan itu. Yang ketiga juga kemasukan harfu jar. Nah, kemasukan harfu jar. Cuman kenapa kok di sini tidak ja'al fata? Ini namanya alif bengkong. Jadi alif, nah, alif dalam bahasa Arab itu ada yang berdiri dan ada yang bengkong, seperti huruf ya. Nah, ini alif tegek, ini alif bengkong kalau dalam bahasa pondok apa tradisional. Ini alif mamdudah, ini alif layyinah. Alif mamdudah tegak, layyinah lain, lembut bengkok. Nah, jadi alif itu penulisannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, di sini al-fata ini tuh huruf alif. Ini alif. Ini alif. Nah, kenapa kok tidak dibaca ja'al fata'u? Nah, tidak dibaca karena di dalam bahasa Arab alif itu tidak nerima harokat. Alif tidak nerima harokat. Jadi di antara kekeliruan atau kesalahan pengajar qiraah Quran ya, yang baca TPQ gitu, ketika mengajarkan kepada anak itu alif fathah a, alif dhammah u, alif kasroh i, itu salah. Yang bisa bunyi a i u itu adalah hamzah. Nah, hamzah beda. Kalau hamzah itu sebenarnya seperti ini. Nah, ini hamzah. Nah, hamzah itu bisa nempel pada alif, bisa nempel pada wawu, bisa nempel pada ya. Nah, bisa berdiri sendiri. Nah, kalau ini namanya hamzah. Ini namanya hamzah. Nah, baru hamzah fathah a bunyi. Hamzah dhammah u. Kalau alif itu tidak menerima harokat dalam bahasa Arab. Alif tidak menerima harokat selama-lamanya. Nah, maka di sini ketika kita mengatakan ja'al fata, ini di dalam pikiran kita tuh memprediksi di sini ada harokat
dhammah cuman disembunyikan. Gitu. Ra'aitul fata, kita bayangkan di sini ada harokat fathah tapi disembunyikan. Marartu bil fata, ini di sini kita dalam pikiran kita membayangkan ada harokat kasroh yang disembunyikan. Nah, ini namanya harokat muqaddarah atau takdiron. Nah, ini namanya takdiron. Ya. Jadi tidak diucapkan. Di sini bacanya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Semuanya al-fata, al-fata, al-fata. Karena alif tidak nerima harokat selama-lamanya. Tidak nerima harokat alif itu. Bisa diterima? Ya, jadi perubahannya ada dua ya, secara lafadz dan secara takdir. Nah, itu dia melekat pada ya, pada wawu, itu perbedaannya gimana? nah, itu dipelajari di ilmu qawaidul imla. Kaidah imla, kaidah penulisan. Itu ilmunya sendiri, belajar lagi nanti. Nah, kalau ada kesempatan ada mata pelajaran itu ya kita kasih mata pelajarannya, tapi di sini bukan mata pelajarannya. Kalau kita belajar saraf itu insya Allah sedikit-sedikit masuklah itu. Sedikit-sedikit ada cara penulisannya. Misalkan kita nulis kata mukmin, nah, itu kan tulisannya mim kemudian wawu gini. Nah, ini hamzahnya nempel gitu. Nah, ini mukmin, mukminun. Nah, ini kapan dia nempel ke wawu itu ada kaidahnya, di antara ketika dia sukun dan sebelumnya dhammah. Itu ada kaidahnya. Itu nama di ilmu apa? Qawaidul imla. Kaidah penulisan. Nah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Insya Allah bisa dipahami. Jadi ini namanya i'rab. Ya, jadi kita sudah ada bayangan. Nah, kita belajar nahwu itu mempelajari ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhiran kata. Nah, sedangkan perubahannya itu namanya i'rab. Perubahannya itu namanya i'rab. Nah, ini sekedar contoh aja. Ini kan sekedar contoh. Ya, artinya apa? Masih banyak lagi variannya, jadi gitu. Contoh-contoh yang lain itu masih banyak. Apalagi kalau sudah masuk kalimat yang panjang. Sebagaimana tadi kita baca ini al-i'rabu. Kenapa bacanya kok al-i'rabu? Kok ndak al-i'raba? Kok ndak al-i'rabi? Nah, itu ada kaidahnya. Karena dia di awal kalimat, namanya mubtada. Kata yang di awal kalimat namanya mubtada. Kalau dia isim ya, isim yang di awal kalimat namanya mubtada, maka dia pasti rofa. Rofanya diantaranya dengan dhammah. Makanya bacanya al-i'rabu. Nah, kemudian huwa taghyiru awakhiril kalimi. Nah. Itu kan ja'al fata. Ini kan ya itu ya. Alif, Kalau ja'al nabi sama juga. beda. Kalau an-nabiyyu, ja'an nabiyyu, ra'aitun nabiyya, marartu bin nabiyyi. Itu yaknya asli. Ya. Meskipun nanti ada yang akhirannya ya. Nah, namanya itu isim apa? Manqus. Nah, itu seperti al-qadhi. Adai itu beda lagi. Kalau jaa adai, bukan adaiyu, bukan. Nah, tapi ketika ra'aitu maka keluar ya ra'aitu daiya. Marartu bidai, hilang lagi dia. Muqaddarah lagi, takdir lagi. Lah itu beda dengan kata an-nabi. Kalau an-nabi itu yaknya asli. Ya, dan dia apa? Bisa berharokat secara lafadz. Nah, sekarang tadi kita baca al-i'rabu. Nah, al-i'rabu huwa.
Kita tahu bahwasanya asal daripada kata kan tanwin. Kenapa kita bacanya enggak al-i'rabun? Kenapa? Karena ada alif lam. Nah. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Nah, itu setelah taghyiru awakhiri. Nah, bacanya ri. Kemudian al-kalimi lihtilafi awamilid dakhilati. Nah, itu perubahan-perubahan akhiran itu dipelajari di ilmu nahwu. Perubahannya itu namanya i'rab. Nah, itu i'rab. Sambil diulang-ulang, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Nah, kemudian kita tambah wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamuhu. Nah, kita juga baca aksamu, tidak kita baca aksama, tidak kita baca aksami, tapi aksamu. Nah, itu kenapa ada kaidahnya? Aksamu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Sampai itu dulu. Coba kita baca bareng-bareng. Wa aksamu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Terjemahannya, dan pembagiannya ada 4. Terjemahannya tidak usah diikuti dah. Cukup ya. Jadi waksa muarbaatun itu terjemahannya. Jadi terjemahannya antum tulis terjemahannya. Waksa muarbaatun dan pembagiannya ada 4. Pembagian apa ini? I'rab. Nah, jadi pembagian i'rab. Apa tadi i'rab? Kalau kita ditanya i'rab itu apa? Bayangan kita apa tadi i'rab? Perubahan akhiran kata. Ya, perubahan akhiran kata. Kenapa kok bisa berubah? Ada faktor yang mempengaruhi. Ya, gitu. Ya. Pembagiannya ada 4, yaitu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Itu nggak bisa kita terjemahkan bahasa Indonesia. Ya kita terima aja jadi bahasa serapan. Yaitu pembagiannya ada 4. Apa sih itu? Rafa', nasab, khafad, dan jazm. Nah, perubahan di sini sebetulnya berdasarkan apa? Berdasarkan bunyinya kata bahasa Arab. Bunyinya kata bahasa Arab itu sebagaimana yang kita kenal dengan istilah harokat. Ya, harokat. Jadi dasarnya perubahan itu berdasarkan apa? Harokatnya. Nah, kita tahu harokat di dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 3. Yang betul ada 3. Cuman yang satu itu mati, tidak berbunyi. Nah, mati maka dia dikatakan sukun. Ada 4 yaitu apa? Dhammah, kemudian fathah, kemudian kasrah. Yang terakhir itu sukun sebagai tanda saja, karena dia mati, tidak berbunyi. Nah. Ini bunyi di dalam bahasa Arab. Pasti bunyinya kan u, a, i atau mati. Ya, mati tidak berbunyi. Beda kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bunyi ada berapa? 5 kan? A, i, u, e, o. Nah, kalau ini cuma ada a, u, a, i atau sama mati. Nah, disinilah yang dinamakan ini itu alamat asal dari yang dinamakan dengan rafa. Ini rafa. Kemudian yang fathah ini dia nasab. Kemudian yang kasrah ini adalah dia khafad. Nama lain khafad apa? Jar. Nah, ini masalahnya kita sering dengarnya itu yang jar. Kemudian yang sukun ini namanya jazm. Khafad, nasab. Nah, kita bahasa Indonesia kan seringnya kita nyebut ini rafa. Ini nasab, ini khafad, ini jazm, nah, atau ini jar. Rafa, nasab, khafad, kemudian jazm. Nah, itu tidak akan lepas dari perubahan bunyi, yaitu 4 perubahan tersebut, 4 i'rab tersebut, yaitu rafa, nasab, khafad sama jazm. Sudah ada bayangan ya?
Sudah kenal namanya rofa, nasab, khafad sama jazm. Harokat kan kita sudah hafal. Dhammah, fathah, kasroh, sama sukun. Nah, ini kita tambahi istilah. Nah, kita tambah istilah baru namanya rofa, nasab, khafad sama jazm. Nah, kemudian masih 3 menit. Sambil murojaah, kata di dalam bahasa Arab ada berapa kemarin? Ya, ada 3. Apa saja? Isim, fi'il sama huruf. Nah, perhatikan dari 3 ini, isim, fi'il sama huruf, yang bisa berubah-ubah itu isim sama fi'il. Nah, itu pun juga tidak semua. Sebagian isim, tapi kalau isim banyak, kemudian sebagian fi'il, kalau fi'il sedikit. Nah, sedangkan huruf tidak bisa berubah. Huruf itu dia tidak bisa berubah, itu namanya dia mabni. Kalau yang bisa berubah itu namanya mu'rab. Jadi ada istilah-istilah i'rab, ada istilah mu'rab. I'rab, mu'rab. Nah, i'rab itu perubahannya, mu'rab itu yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah. Nah, kalau mabni itu nggak bisa dirubah, dia netep mabni. Nah, makanya di sini penulis mengatakan selanjutnya itu falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha, kemudian setelahnya walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Tidak ada setelahnya itu kata-kata wal harfu. Tidak ada kata-kata wal harfu. Jadi yang bisa berubah itu isim sama fi'il. Isim sama fi'il. Nah, cuman di sini untuk isim ada 3. Kita tambah sedikit itu ya. Falil asma'i min dzalika. Nah, kita baca bareng-bareng. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Nah, sampai situ dulu terjemahannya. Walil asma'i, dan untuk isim, asma itu jamak daripada isim, isim. Dan untuk isim min dzalika, dari i'rab tersebut, ada rafa dan nasab dan khafad. Jadi untuk isim dari i'rab itu ada rafa, ada nasab, ada khafad. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Ya, tidak ada jazm pada isim. Nah, isim contohnya apa? Ini sudah ada di atas. Muhammadun, ini termasuk isim atau fi'il atau huruf? Muhammad. Kenapa? Alamatnya apa? Ya, karena dia bisa bertanwin. Atau di sini apa? Kasrah, khafad. Ya, karena dia khafad. Nah, ini kan isim. Maka isim itu dia ada pada rafa, nasab, dan khafad. Jazm tidak ada. Nah, ini adalah isim. Nah, jadi isim itu dia bisa, contohnya ke sini Muhammadun, jadi dhammah tanwin, ini aja tulisannya. Nah, kemudian ada yang fathah, jadi Muhammadan. Kemudian ada yang kasrah, Muhammadin. Nah, lalu adakah kita mengatakan Muhammad sukun? Ini tidak ada. Jadi isim itu tidak mungkin sukun. Nah, lalu kita kok sering menyebut Muhammad? Ya, Muhammad itu namanya waqaf, berhenti.
Kita bacanya berhenti, diwakafkan. Nah, itu bukan sukun, bukan sukun. Jadi isim itu tidak ada jazm. Ya. Ini untuk isim. Jadi tadi terakhir sampai kalimat walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal hafdu wala jazma fiha. Adapun untuk fi'il, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai sini dulu untuk pelajaran kita yang batal maghrib. Naktafi bi hadzal qadar. Mafi soal? Tidak ada soal? Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau itu kan berkasroh karena ada bi-nya. Nah. Muhammadin ya. Muhammad. Sekarang apakah setiap kata yang berkasroh tanpa ada bi, tanpa ada qafat itu isim gitu? Contoh si maliki. Iya. Ya, jadi meskipun tanpa ada huruf jar, kalau dia kasroh atau dia khafat, maka dia pasti isim. Ya, seperti misalkan potongan ayat itu maliki yaumiddin, tiba-tiba maliki. Nah, kan depannya tidak ada huruf khafat kan? Maka dia tetap isim di situ. Enggak mungkin dia fi'il. Ya, enggak mungkin dia fi'il, pasti dia isim. Ya, seperti kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya kan cuma depan tok, bisminya aja. Lah yang paling belakang sendiri ar-rahmanir-rahimi. Ya, itu ar-rahmanir-rahimi. Mi-nya itu bukan kena bi-nya, beda. Itu posisinya berbeda, pengaruhnya beda. Seperti kita baca di sini nih, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri. Tidak ada huruf khafat sebelumnya, sama sekali tidak ada itu. Taghyiru awakhiri, maka awakhiri dia isim. Kita katakan, bisa kita pastikan awakhiri dia isim, al-kalimi juga isim. Nah, tidak harus ada huruful khafat. Makanya alamat isim itu yang pertama al-ismu yurafu bil khafdi. Cuman khafatnya aja. Baru kemudian yang keempat wa hurufil khafdi, dan huruf khafat itu beda sendiri-sendiri. Khafat sendiri, huruful khafat sendiri. Jadi meskipun tanpa huruful khafat, kalau dia khafat dia pasti isim. Nah, cukup, ada lagi? Nah, kalau tanpa harokat, ini awakhiri al-kalimi. Ini kalau tanpa harokat kan kemungkinan bisa akhiru al-kalamu gitu. Gimana? Ciri-cirinya gimana? Ya, kita tahu kedudukannya. Jadi kedudukannya di sini, ya ini terlalu jauh pertanyaan sebetulnya. Taghyiru awakhiri. Kalau di sini kan kita tahunya kan subjek, kemudian objek, kemudian kemasukan huruf jar. Nah, yang majrur atau yang kasroh itu nanti ada tiga keadaan. Yang pertama karena huruf jar, yang kedua karena idhofah. Idhofah itu dia disandari dengan kata sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ada tawabi, dia mengikuti kata sebelumnya. Nah, di sini untuk taghyiru awakhir itu dia idhofah. Dia disandari kata taghyiru awakhiri, maka terjemahannya perubahannya akhiran-akhiran. Ya, seperti dalam durusul lughah sudah belum sampai idhofah yang durusul lughah. Misalkan kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Nah, kitabu dhammah, Muhammadin kasroh, karena dia disandari kitabnya Muhammad. Berarti Muhammadin disandari kitabnya Muhammad. Nah, itu juga bisa kasroh seperti itu. Tidak mesti karena huruful khafat. Nah, itu bayangan kita nahwu tuh kayak gitu. Jadi nanti kedepannya nahwu seperti itu, kita sudah punya gambaran. Untuk yang sama sekali baru belajar, insyaallah semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua. Sampun, cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Naktabi bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.